Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang bisa dikatakan kisah yang sangat-sangat horor, yang bisa membuat bulu kuduk kita itu merinding hebat. Jadi kalian jangan coba-coba untuk menonton sendirian. Ajak orang tua kalian, adik kalian, keluarga kalian, tetangga kalian, Pak Camat, Pak RT, Pak Kades, Pak Bupati, kalau perlu Pak Presiden. Ajak nonton bersama biar kita bisa merinding bersama. Nah, kisah ini menceritakan tentang 3 orang pemuda yang sedang menjalankan misi dalam mengamankan desa. Mereka ini melaksanakan jadwal piket ronda, dan di dalam perjalanannya mereka melaksanakan piket ronda ini, mereka mengalami kejadian-kejadian yang bisa dikatakan kejadian di luar nulur. Dan seperti apa kisah seramnya? Langsung saja, tidak berlama-lama, langsung cekidot saja. Jadi diceritakan 3 orang pemuda bernama Agus, Iwan, dan Anton. Mereka ini mendapatkan jadwal piket untuk malam itu, dan malam itu bertepatan dengan malam Jumat Kliwon. Kita tahu sendiri bahwa Jumat Kliwon adalah malam yang sakral, dan penduduk desa itu masih sangat-sangat percaya bahwa malam Jumat Kliwon ini banyak akan hadir makhluk-makhluk yang memang berada di alam lain atau berasal dari alam lain itu menuju ke alam kita dan menampakkan dirinya untuk sekedar bersilaturahmi kepada kita. Tentunya orang-orang yang berada di dunia kita akan merasa takut karena wujud-wujud mereka yang tidak biasa dengan wujud kita yang ada di dunia kita. Jadi tentunya hal-hal seperti itu masih sangat kental sekali di desa tersebut, dan mereka percaya bahwa siapa yang berada di luar rumah pada malam Jumat Kliwon maka akan ditemui oleh sosok-sosok yang memang berada atau berasal dari dunia lain. Dan si Agus, Anton, dan si Iwan pun membahas hal tersebut. Bagaimana kalau mereka membatalkan misi mereka dan mereka tidak meronda karena mereka takut nanti akan terjadi kejadian-kejadian yang memang tidak mereka inginkan. Namun si Iwan, salah satu dari mereka, mengatakan bahwa ini adalah tugas yang harus mereka tanggung. Jadi apapun yang terjadi, meskipun nyawa sebagai taruhannya, mereka harus tetap maju, pantang mundur, dan harga diri tentunya akan mereka pertaruhkan di sana. Ketika mereka tidak melaksanakan tugas dengan baik atau mundur sebelum berperang, mundur sebelum bertugas, tentu mereka akan diolok-olok oleh seluruh desa. Jadi kata Iwan, mau tidak mau, kuat tidak kuat, takut tidak takut, berani tidak berani, mereka harus melaksanakan tugas desa tersebut. Apalagi nanti ketika Pak Kepala Dusunnya tahu bahwa mereka tidak melaksanakan piket sesuai jadwal yang sudah disusun, maka dia akan mendapatkan sanksi dan akan diberikan sanksi itu atau dibicarakan sanksi itu ketika nanti berada di Jumatan. Jadi akan diceritakan bahwa orang-orang ini disanksi karena tidak melaksanakan jadwal piket. Tentunya dengan kondisi desa yang memang lumayan tidak kondusif karena memang pencurian sedang marak-maraknya terjadi di desa mereka. Ada yang kecurian sepeda motor, ada yang kecurian sepeda tidak bermotor, ada pencurian ternak, bahkan ada yang kecurian istrinya dibawa kabur oleh tetangganya sendiri. Tentu kejadian ini memang sangat-sangat membuat desa mereka tidak kondusif. Mereka pun saling curiga satu sama lain dan mereka tidak percaya satu sama lainnya. Dan tentunya hal ini terus dibahas di sidang-sidang musyawarah desa bahwa mereka harus terus melaksanakan ronda malam untuk menjaga kekondusifan dari desa mereka. Dan ketika ada pencurian, tentunya mereka saling menyalahkan, dan apalagi kalau mereka tidak melaksanakan jadwal piket, tentu mereka akan jadi bulan-bulanan warga. Maka dari itu Agus, Iwan, dan Anton tetap memutuskan untuk melakukan atau melaksanakan tugas mereka ronda malam, meskipun waktu itu bertepatan dengan malam Jumat Kliwon.
Akhirnya mereka pun berangkat menuju lokasi tempat mereka ronda. Nah, kebetulan sekali tempat mereka ronda ini berada di ujung desa, di tempat jalan masuk ke desa. Nah, desa di sana itu, desa ini antara desa dengan desa itu biasanya dipisahkan dengan hutan, kalau tidak ya kebun warga atau sawah. Jadi tapal batas dari desa si Anton, si Agus dan si Iwan ini memang dibatasi dengan hutan atau kebun orang-orang atau kebun warga, dan di sana ada gapura. Biasanya di desa itu ada gapura dan berdirilah pos ronda yang memang diperuntukkan untuk jaga malam. Memang pos itu masih baru dan tentunya belum banyak orang-orang yang melakukan ronda di sana karena kebijakan ronda ini baru dilaksanakan beberapa minggu ini. Dan mereka pun akhirnya menuju ke sana dengan perasaan yang berat, dengan perasaan yang ya sebenarnya tidak ikhlas karena mereka takut dengan kondisi malam itu. Dan sesampainya di sana mereka menghabiskan waktu dengan ngobrol, dengan bermain remi, dan mereka pun setelah melaluinya hingga pukul 11 malam, terasa perut mereka mulai keroncongan. Mereka pun bertukar pikiran, berdiskusi atau berembuk bahwa harus ada satu orang yang pulang mengambil makanan, setidaknya membeli atau hal lain sebagainya di kampung. Dan karena memang perut mereka semuanya sudah keroncongan, ya keputusan itu harus diambil. Apa yang mereka sesali adalah mengapa ketika mereka berangkat tidak membawa bekal, dan tiga-tiganya bisa lupa. Nah, itu yang menjadi perdebatan antara mereka bertiga. Namun karena mereka bertiga sama-sama salah, ya akhirnya hal tersebut tidak dipermasalahkan terlalu jauh karena memang sama-sama salah. Tidak ada yang bisa disalahkan, tidak ada yang bisa dibenarkan. Akhirnya mereka pun berdiskusi, berembuk siapa yang harus pulang untuk mengambil makanan. Dan setelah dilakukan home pimpah, si Iwan pun kebagian untuk mengambil makanan dan pulang. Kemudian Iwan pun pulang menuju ke kampung. Antara pos ronda dengan daerah penduduk itu lumayan cukup jauh, sekitar 100 meter baru ada rumah penduduk, dan itu pun rumah-rumah yang masih sangat jarang karena memang berada di pinggiran desa. Biasanya kalau di desa itu padat, pemukiman yang padat itu berada di tengah-tengah atau di pusatnya. Kalau di pinggir-pinggir itu biasanya adalah orang-orang yang memang masih baru-baru membangun rumah. Biasanya kalau di desa, pemekaran desa itu kan ke pinggir ada satu rumah, nanti nambah 2 rumah, dalam beberapa tahun kemudian nambah rumah lagi, dan itulah yang berada di desa. Beda dengan di kota. Di kota meskipun rumahnya ramai, tentu kalau di jalanan malam hari tetap serem dan sepi, tapi kalau di desa lebih seram dari itu. Jadi pulanglah si Iwan ini menuju ke rumahnya untuk mengambil makanan. Ya, kalau tidak ada makanan di rumah tentunya dia akan membeli terlebih dahulu ke warung, dan dia berharap bahwa di jam itu masih ada warung yang buka. Dia pun berjalan menyusuri jalan aspal, memang desanya sudah di aspal. Dia berjalan dengan menggunakan senternya. Setelah dia berjalan cukup lama, sekitar 100 meter dan hampir memasuki desa, tiba-tiba si Iwan ini dipanggil. "Wan." Iwan pun berhenti dan celingak-celinguk. Kok seperti ada yang memanggil, katanya seperti itu. Disenterinya ke sekitarannya itu tidak ada apa-apa. Berjalanlah lagi. "What?" Iwan berhenti lagi. Kok seperti ada yang memanggil. Olehnya ke belakang, tidak ada. Bulu kuduk Iwan mulai merinding. Dia pun mempercepat jalannya. Lagi-lagi suara itu memanggil, "Wan." Iwan berhenti lagi dan dia pun berkata, "Siapa?" Iwan pun menoleh ke belakang, disentrinya di sekitar. Ketika dia berbalik ke depan, tiba-tiba di depannya ada sesosok laki-laki. "Astagfirullahaladzim," kata Iwan seperti itu. Dilihatnya laki-laki itu ternyata Badrun. "Loh, Drun, kampret kau, ngejut-ngejutin aja," kata si Iwan seperti itu. Tapi Badrunnya diam saja. Badrun tidak bicara sepatah kata pun. "Drun, ngapain kau di sini?" Si Badrun diam saja. "Drun." Datanginya si Iwan. Badrun itu didatanginya.
Ditepuknya si Badrun pundaknya. Tas. Saat Iwan menepuk, Badrun menghilang. Astagfirullahaladzim, kata Iwan. Iwan pun langsung berlari menuju ke rumahnya. Nah, si Anton dengan si Agus tadi berdua menunggu di pos ronda, dan mereka pun bercakap, mudah-mudahan Iwan dapat makanan. Lapar sekali, kata si Agus. Ya, lapar sekali, salah kita sih nggak bawa makanan, kata si Agus seperti itu. Anton pun celingak-celinguk melihat ke sekitar dengan senternya disoroti. Saat senternya menyorot ke arah pepohonan, tiba-tiba senter itu melihat sesosok yang berbaju putih, tinggi, besar. Astagfirullahaladzim, kata si Agus. Ada apa, Gus? Kata Anton. Kayak ada, aku melihat orang di sana, katanya. Orangnya besar, tinggi, baju putih, katanya. Mana, katanya? Tadi di sana. Nggak ada, katanya. Apa bayanganku aja ya? Apa bukan orang? Oh, kok aku merinding ya? Kemudian mereka pun duduk kembali di dalam pos ronda dan ngobrol kembali. Mana sih Iwan lama banget, ambil makanan aja. Mungkin makanan di rumahnya habis, atau mungkin dia ke warung dan nyari warung yang masih buka, katanya seperti itu. Kemudian tidak lama Iwan pun datang. Nah, Wan, dari tadi ditunggu-tunggu, kok baru datang? Apa kamu? Si Iwan diam saja sambil mengeluarkan makanannya. Ternyata Iwan bawa roti, kerupuk, dan jajanan-jajanan yang lainnya. Si Iwan pun diam saja, tidak ngomong apa-apa. Kamu beli di mana, Wan? Kata si Anton. Iwan masih diam, duduk, dan diam saja, tidak berkata apapun. Wan, kamu sakit? Seperti itu. Si Iwan masih tetap diam saja. Akhirnya mereka pun makannya sudah lawan. Kalau kamu nggak mau jawab, kita makan aja. Mungkin kamu lelah, sakit, mungkin seperti itu. Setelah mereka makan, si Iwan pun pergi. Kemana, Wan? Si Iwan diam aja. Si Iwan tidak menjawab satu patah kata pun. Kemudian si Iwan masuk ke semak-semak. Kata si Agus, oh mungkin Iwan mau kencing, katanya. Tidak lama kemudian datanglah dari arah desa itu seorang laki-laki dengan senternya. Loh, itu Iwan, kata si Agus. Si Iwan pun ternyata benar itu sosok Iwan yang baru datang dari desa. Terus kemudian sambil ngos-ngosan Iwan bercerita, kampret, aku tadi ketemu hantu, kata si Iwan seperti itu. Hantu apa? Kata Anton. Hantu mirip Badrun, ketika aku tepuk menghilang, kata. Kamu dapat makanannya? Dapat. Makanan apa? Ini ada dari rumah, bawa nasi aja ya, katanya, sama sayur, sama lauk, katanya. Loh, tadi kan kamu udah datang ke sini, katanya. Datang gimana? Kata Iwan. Iya, kamu tadi sudah datang di sini, bawa roti, bawa kerupuk dan jajanan lainnya. Terus kamu itu pulang, terus kamu itu pergi. Memang kamu nggak ngomong apa-apa, kamu pergi pipis. Nah, sekarang kamu datang bawa nasi. Nah, yang tadi itu siapa? Lah nggak tahu, aku nih baru datang. Aku belum pernah kesini, apalagi bawa roti, apalagi bawa kerupuk dan apalah gitu. Nggak pernah, aku baru datang ini. Loh, yang tadi siapa, Ton? Kata si Agus seperti itu. Jangan-jangan kita lihat makanannya. Waktu dilihat makanannya itu ternyata berubah menjadi tai sapi yang sudah kering dengan dedaunan yang memang daun-daun kering seperti itu. Astagfirullahaladzim, kata si Agus. Kok rotinya jadi tai sapi, katanya. Bleh, kata mereka berdua. Berarti kita tadi makan tai sapi loh. Berarti tadi yang sama kita tadi bukan si Iwan, berarti hantu, kata mereka. Terus gimana ini? Apa kita pulang saja? Kata mereka. Kata si Iwan.
Terus gimana nanti sama Pak ini, Pak Kadus, kita laporannya gimana? Mereka pun ribut berdiskusi. Tiba-tiba ada suara memanggil, Wan. Iwan pun tercengang. Semuanya terdiam. Wan, kok kayak ada yang memanggil kamu tadi? Iya ya, sama seperti tadi yang Badrun tadi manggil aku seperti itu katanya. Wan. Lagi-lagi suara itu memanggil nama Iwan. Si Iwan pun mencari-cari dari mana suara yang memanggilnya tadi. Bulu kuduk mereka berdiri kencang. Mereka sudah tahu bahwa yang memanggil itu bukanlah orang, tapi hantu yang memang bergentayangan di malam itu. Lagi-lagi, Wan. Mereka pun merapatkan duduk mereka dan saling berpegangan dengan senter mereka yang mencari-cari di sekitaran pos ronda mereka. Si Agus mencenteri ke bagian hutan dan dilihatnya sesosok laki-laki dengan baju putih dan dengan wajah yang sangat hancur dan tubuh yang berantakan. Astagfirullahaladzim, kata si Agus. Apa Gus? Apa Gus? Itu nak lihat itu. Si Iwan dan Anton pun melihat sosok yang sama. Astagfirullahaladzim, kata mereka bertiga. Jangan ganggu kami Mbah, jangan ganggu kami. Jangan ganggu kami Mbah, kata mereka bersama-sama kan. Sosok itu bukannya menghilang, semakin lama semakin mendekat, semakin jelas, semakin dekat, semakin dekat. Dan Anton, Agus pun sambil berpegangan semakin ketakutan. Tiba-tiba si Iwan berlari terlebih dahulu dan si Agus pun mengikuti lari Iwan, dan Anton pun yang di belakang dengan ketakutannya dia juga mengikuti lari teman-temannya mereka berdua. Sambil ketakutan, sambil tertelungkup, bangun lagi mereka lari tunggang langgang menuju area perkampungan. Sampai di perkampungan mereka pun bertemu dengan teman-teman yang lainnya yang sedang melakukan ronda di pos yang lainnya. Dan kemudian mereka pun menceritakan apa yang sedang terjadi, dan mereka tidak berani lagi kembali ke pos ronda mereka. Dan sejak saat itu, sejak kejadian itu, pos ronda yang didiami atau ditunggu oleh orang bertiga tadi, Iwan, Anton, dan Agus tadi, sekarang jumlahnya ditambah menjadi 7 orang atau bahkan lebih, karena memang mereka tidak berani kalau hanya meronda dengan orang yang sedikit. Jadi itulah teman-teman cerita pada video kali ini, semoga menghibur dan bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.